Puasa takkan ku lepas biar sehari. Karya M.H. Ainun Najib. Ramadan, silahkan datang dan pergi. Tapi puasa takkan ku lepas biar sehari. Sebab kehancuran selalu menanti. Jika sedetik saja aku lepas kendali. Puasa bukan urusan rindu atau menangis takut kehilangan. Puasa adalah menahan nafsu. Perang siang malam tak berkesudahan. Pasukanku dilantik oleh syahadat. Seluruh prajurit didisiplinkan oleh sholat. Strateginya dimatangkan oleh zakat. Simpan rahasia haji hingga akhirat. Ramadan menyekolahiku selama sebulan. Sesudah Idul Fitri aku memasuki masa ujian. Menyibak dunia yang penuh halusinasi. Bergelimang tipu muslihat, iri dan dengki. Ramadan, silahkan datang dan pergi. Tapi puasa takkan ku lepas biar sehari. Sebab jika sesaat saja aku lepas kendali, di hadapan Allah, aku tak berwajah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azmain. Saudaraku, para pemirsa Tauladan MTS Negeri 7 Kuningan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan selalu disebut sebagai sebuah madrasah yang mendidik kita kaum muslimin untuk lebih tekun dalam menjalankan ajaran agama. Dalam sebulan ini, kita dibiasakan untuk berpuasa, menahan nafsu, rajin beribadah, dan menghindari perilaku buruk dengan harapan kita semua dapat lulus dari madrasah Ramadan dengan mendapatkan predikat takwa. Namun, perlu diingat pemirsa sekalian, kelulusan seseorang melewati bulan Ramadan tidak hanya dinilai saat ini saja. Orang yang lulus dari pendidikan Ramadan bukan hanya mereka yang puasanya full 1 bulan tanpa batal, kecuali ada halangan atau ada uzur. Bukan juga mereka yang sholat fardu dan sunnah serta tarawihnya tidak pernah tertinggal. Bukan juga mereka yang ketika Ramadan datang tekun membaca Al-Quran, menunaikan zakat sesuai kadar dan ketentuannya, serta sering berbagi makanan ketika akan berbuka dan sahur. Memang orang yang menjalankan ibadah dengan baik di bulan Ramadan sudah termasuk orang yang lulus dari ujian bulan Ramadan. Akan tetapi, seorang muslim yang benar-benar lulus dan menggapai predikat takwa yang sesungguhnya ialah orang yang ketika selesai Ramadan, tetapi keimanan dan ketakwaannya tetap melekat pada 11 bulan ke depannya. Sehingga ia tetap beristiqomah dalam beribadah dan tetap berakhlakul karimah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu disebutkan, suatu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hendak menaiki tangga mimbar untuk berkhutbah. Di anak tangga pertama, beliau mengucapkan amin. Lalu di anak tangga kedua, beliau juga mengucapkan amin. Dan di anak tangga ketiga, beliau pula mengucapkan amin untuk yang ketiga kalinya. Para sahabat terheran-heran dengan kejadian itu. Sehingga setelah selesai sholat, mereka bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, tadi kami mendengar engkau mengucapkan amin sebanyak 3 kali ketika menaiki tangga mimbar. Apa yang sebenarnya terjadi?" Maka Rasulullah pun menjawab, "Di anak tangga pertama,
aku mengucap amin karena malaikat Jibril mendatangiku dan berkata, celakalah orang yang mendapati bulan Ramadan tetapi dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala hingga Ramadan berlalu begitu saja. Lalu yang kedua kalinya malaikat Jibril berkata, celakalah orang yang mendapati salah satu atau kedua orang tuanya masih hidup di dunia, namun keberadaannya tidak membuatnya masuk surga. Lalu aku berkata, amin. Dan yang ketiga kalinya, malaikat Jibril berkata, celakalah orang yang ketika namamu disebut di hadapannya, namun mereka tidak bersolawat atasmu. Maka aku menjawab, amin. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Saudaraku, para pemirsa channel MTS Negeri 7 Kuningan dimanapun Anda berada. Tentunya kita menginginkan dan sangat berharap bisa menjadi orang yang lulus dan menggapai derajat takwa di bulan suci Ramadan ini. Kita juga tidak ingin menjadi orang yang didoakan celaka oleh Rasulullah karena tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di penghujung Ramadan ini, marilah kita perbanyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah, sembari mempersiapkan diri untuk terus melakukan hal baik yang biasa kita lakukan di bulan Ramadan di bulan-bulan selanjutnya. Sehingga kita bisa menjadi orang yang beruntung, menjadi pribadi yang lebih baik, dan mudah-mudahan kita semua bisa bertemu lagi di Ramadan yang selanjutnya. Amin ya robbal alamin. Sekian tausiah yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.